Selamat berjumpa kembali teman-teman. Salam hangat, Rahayu, Bagja, Waluya. Barusan saya mengakses laman kampus Timik Tasikmalaya. Ini sekolah IT pelopor sebetulnya. Kampus ini sudah lama berdiri dan termasuk pionir ya di Tasikmalaya begitu. Anak-anak muda lulusan SMA ya melanjutkan ke sini kalau ingin mendalami IT. Itu sebelum-sebelumnya. Ternyata kampus ini dirundung masalah ya. Izinnya dicabut dan mahasiswa menuntut kejelasan begitu. Setelah dicabut nasibnya bagaimana nih begitu ya. Hari Senin kemarin sedikitnya mewakili 800 mahasiswa menggelar aksi di kampus begitu. Jadi sebetulnya apa yang membuat kampus Timik Tasikmalaya ini di izin cabutnya begitu? Menurut informasi yang saya himpun di beberapa laman berita terpercaya, salah satunya radartasik.id. Penutupan ini dikarenakan ada pembelajaran fiktif ya di Timik Tasikmalaya. Bukan dugaan lagi ini, pembelajaran fiktif. Nah, kemudian ada juga penggelembungan data mahasiswa begitu. Jadi ini diungkap oleh Direktur Kelembagaan Dikti Kemendikbudristek ya, Dr. Lukman STM Hum gitu ya. Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti Kemendikbudristek Dr. Lukman STM Hum. Nah, begitu. Menurut Lukman, pencabutan izin ini sudah tepat karena Timik Tasikmalaya sudah dianggap tidak sesuai, tidak memenuhi standar nasional pendidikan tinggi atau SNDikti. Dan pelanggaran tadi itu sudah sangat berat begitu ya. Pembelajaran fiktif itu kan sudah serius. Ya sudah serius. Melakukan pembelajaran fiktif, kemudian penggelembungan data mahasiswa di pangkalan data pendidikan tinggi, gitu ya. Nah, lalu pembelajaran jarak jauh di Tegal tanpa izin, kata Lukman seperti yang dilansir oleh radartasik.id ya. Pencabutan ini sangat beralasan, begitu. PLT Direktur Jenderal Pendidikan Dikti Kemendikbudristek Profesor Insinyur Nijam mengatakan pencabutan izin Timik Tasikmalaya oleh Kemendikbudristek sebagai langkah tepat agar tidak menular. Nah, ini persoalannya kan, agar tidak menular ke perguruan tinggi lainnya. Pihaknya menemukan pelanggaran berat begitu. Memang tidak langsung pencabutan ini tidak langsung ya, tapi ada tahapan begitu. Ada tahapan dibina dulu begitu ya. Tetapi ternyata tidak ada perkembangan yang menarik begitu setelah melakukan pembinaan dan diberi kesempatan untuk bebenah. Ternyata hasilnya atung-atung eneh ae gitu ya. Akhirnya dicabut begitu. Bagaimana nasib mahasiswa nih? Semua pihak harus membantu untuk menemukan solusi yang terbaik begitu ya. Memang mahasiswa sendiri sudah langsung merespon ya. Mereka melakukan aksi dengan tertib. Mereka melakukan orasi di area kampus gitu ya. Kemudian
akhirnya kemudian melakukan audiensi dengan Rektor STIMIK Tasikmalaya. Dari audiensi itu terungkap banyak permasalahan yang terjadi di sekolah itu, mulai dari rumor ijazah palsu, dugaan kelas jauh, serta masalah-masalah yang diungkapkan mahasiswa. Jadi mereka seakan ya menumpahkan segala kegelisahannya ya ketika itu gitu. Nah, malah tidak saja mahasiswa tetapi para orang tua alumni juga turut hadir gitu. Ya, mereka juga meminta kejelasan bagaimana kampus menyelesaikan permasalahan ini. Kawan-kawan semua, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah, hari yang kita tunggu-tunggu, di mana hak-hak kita sudah. Nah, ini orasi yang kemarin ya, teman-teman, kita ikuti saja ya. Kita simak. Sangat disayangkan sekali ketika kita akan mengambil hak-hak kita, ketika kita datang ke kampus kita sendiri, ternyata kita sudah disuguhi dengan aparat-aparat. Aduh. Ini apaan maksudnya, kawan-kawan? Apa ini? Ini jadi pertanyaan sekali. Kalau kita tahu, kawan-kawan, yang namanya zona kampus itu zona steril. Aduh, masa ini di sini ada polisi? Kan lucu ya, lucu tidak? Apa ya? Apa ya? Padahal kita kesini mau minta hak kita, tapi kenapa dijegal oleh polisi-polisi, dijegal oleh orang-orang berseragam? Mantap! Jadi seperti itu, kawan-kawan. Ini buktinya. Kalau misalkan memang kampus ini tidak apa-apa, ya nggak bakalan mungkin ini ada dari kepolisian, ada yang sangat berseragam di sana. Pak, saya tanya bersenjata nggak, Pak? Bersenjata nggak? Ini nggak boleh loh. Ini nggak boleh. Oh iya, saya baru ingat tadi diketahui ada anak tersambung. Saya tanya, apakah ini mau dibiarkan? Apakah ini mau dibiarkan? Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa STIMIK! Oke, kawan-kawan yang ingin mau berorasi, kami persilahkan untuk maju ke depan. Hidup mahasiswa! Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, sungguh ada yang plot sekali ya di sini. Dimana kemarin kalau nggak salah tuh kampus kita selalu bilang kalian harus percaya kepada kita, kepada lembaga. Maksudnya betul tidak? Katanya selalu boleh dibetul tidak? Tapi hari ini yang jadi pertanyaan, apakah mereka nggak percaya kepada kita sebagai mahasiswanya? Kok malah ada adik-adik sabu di sini? Pak, dibayar berapa, Pak? Mungkin UKT kitanya. Kemarin nagih, enggak nagih sih, tapi kan kita harus percaya. Kita kan udah percayanya. Ayah dan dikain, ayah kan bayaran kita kemarin. Percayaan kita bukan? Ya iya, tapi hari ini kok kita datang, kita mau ngobrol, kok malah mereka yang menghadap kita, bukan malah kepala lembaga. Ini jadi kurang kan? Ada yang datang ke kampus atau datang ke sekret polisi, aneh gitu. Bisa salah tempat. Malah IP kampus komunikasi Malaya atau Kapolres? Oh, Mitsu di Jombang. Di anak
kawan-kawannya yang mana lembaga pendidikan itu yang seharusnya melindungi kita gitu kan, melindungi kita, terus apa yang menjadi hak kita untuk misalnya nebar bebas atau dalam bentuk demokrasi apapun, harusnya kampus itu bisa mengakomodir dengan terbuka, tapi kita malah disebutkan dengan mereka. Apakah kita mau dibenturkan dengan mereka atau bagaimana? Jadi kita tuh sebagai mahasiswa mau diadukan dengan pihak kepolisian di Jawa Barat. Aduh Pak, puasa capek baik. Puasa itu dalam bentuk puasa maju guru dulu. Tapi maksud aku, hobi gitu ya, dia maksud aku. Lalu ada suatu gitu kan, di sini satu. Jadi kawan-kawan yang perlu kita ketahui hari ini adalah bentuk bahwasanya kampus itu tidak mendukung penuh hak-hak demokrasi kita di kampus. Padahal secara undang-undang kita sudah diberikan ruang-ruang tersebut ya berdasarkan undang-undang nomor 28 dari A sampai J, yang dimana itu adalah bentuk wadah atau aturan yang mengatur untuk kebebasan kita berekspresi, baik berserikat, berkumpul, berkomentar atau dalam bentuk apapun. Itu adalah landasan kita untuk demokrasi gitu kan. Dan yang perlu kita ketahui hari ini, demokrasi itu bisa lahir atas dasar kritik yang bebas. Ini adalah bentuk penggungkaman terhadap kritik ketika mereka mendatangkan aparat dari luar gitu kan. Hari ini berarti berdasarkan statut STM Tasikmalaya, kampus sudah tidak menjalankan peraturan tersebut. Jadi bukan kita yang melanggar peraturan kampus, malah kampus sendiri yang melanggarnya. Kan? Jadi sebenarnya yang di sini itu yang mohon maaf tentunya musuh itu siapa sih sebenarnya, kita atau malah lembaga sendiri yang ngomong? Ya mungkin tahu kan? Gak pernah diucapkan lebih lanjut lah. Gitu. Apalagi kemarin gitu kan banyak sekali riak-riak informasi bahwasanya kita itu harus peduli kepada kampus. Kalau kita nggak peduli mungkin kita udah pindah dari kemarin, betul tidak? Kalau kita nggak peduli kita nggak akan berani untuk bayar sekarang, betul tidak? Kalau kita nggak peduli kita nggak mungkin akan meyakinkan orang tua kita bahwasanya kampus akan baik-baik saja, betul atau tidak? Tapi kalau kita percaya kita berikan selama berbulan-bulan ke belakang apa yang diberikan oleh kampus menentukan. Jadi yang perlu kita ketahui hari ini adalah bahwasanya ketika kampus bilang mahasiswa harus sabar, adalah mahasiswa harus bisa menunggu. Sabar itu sampai bubar, sahabat-sahabat. Sepakat atau tidak? Hari ini kita datang di sini untuk kekecewaan kita, sepakat atau tidak? Jika kampus tidak bisa mengakomodir bentuk kekecewaan kita, goyanglah, namun kita harus melakukan tindakan. Oh, ada yang naik ke atas ya. Dihadang dari gerbang sana. Penghadangan itu tak hanya di dalam kampus ya, tapi dari luar pun kita sudah dihadang. Betul. Kenapa sebenarnya ada yang jadi salahnya kita itu datang ke kampus apa kita niat orang. Coba kawan-kawan, kalau misalnya kampus bukan dengan welcome yang katanya welcome kan dari kemarin kita dapat ini, tapi hari ini dikembangkan katanya di pas gerbang pun kita dihadang. Ini aneh gitu kan? Gak konsisten berpikir ya. Kalau kata guru itu apa? Jadi wajar kalau teman-teman mahasiswa jadi hari ini apa yang menjadi pernyataan dari pihak lembaga kemarin tidak menjadi satu bentuk konsistenan dalam berpikir mereka, yang artinya kata guru orang-orang seperti itu adalah dulu. Terima kasih mungkin saja yang mau saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada orang-orang yang berarasis. Lalu kami telah komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa STM Tasikmalaya. Hidup mahasiswa STM Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa. Halo mahasiswa. Halo mahasiswa. Bapak Restu mana? Assalamualaikum. Jangan dipanggil Bapak. Dede Restu mana?
bungkam. Ya ini mana ini? Ini yang katanya yang punyanya hari ini. Katanya kampus ini mendukung demokrasi. Sebenarnya mana? Sebenarnya mana? Nah, itulah. Ya, maka dari itu kawan-kawan. Ada tulisan karena wanita. Hati-hati provokasi. Karena maksudnya apa? Ayo bener kamu dari bungkamnya. Atuh itu sabotase mana tapi jakal maka. Abet teh puasa demi Allah puasa. Oi, bagi yang minat hubungi. Gedung ini disewakan. Bahkan ketika kita menggunakan gedung ini kita diminta 9 juta loh. Dengerin saya. Ada konflik tentang gedung ini. Waktu itu kita dari ABT ingin melaksanakan kongres ABT. Kita dari mahasiswa STIMIK disuruh sewa gedung senilai 9 juta. Saya bayar semesteran untuk apa? Tapi gini kawan-kawan, bentar lagi gedung ini di sana jadi di sana tempat bakso, di sini tempat somai. Aduh. Asia Plaza pindah ke sini guys. Kelas kada dipakai nikahan gedungna. Kontes manuk, murai. Manuk. Manuk kaconya kan. Kimbo kagak koe. Ya Allah, kita puasa ya Allah yang bergorowokan, haus. Katanya untas, kok jadi tuntas? Lagi dong. Kata-katanya dong, Mbak. Jangan pakai bapak. Dari restu singkiatan bapak ka dieu. Pak, panas Pak, kita Pak. Serlok. Pak mau ceorean di mana Pak? Serlok Pak. Serlok. Jemput. Males asik lengkap. Woi. Saya hintel. Ini tukul pas tua kada ejang. Kada leungit awak, kada aman awak. Anak-anak, kada leungit. Oh, awannya.
Ijazah teh yang ijazah teh ka mana? Bersatukan untuk demokrasi, gegap kita dalam satu suara. Kita simak ya teman-teman, bagaimana suasana. Tertib ya, tidak anarkistis begitu. Anda ditangkap sama Menlo. Pak teh cangkel Pak. Abi mah datang ke kampus ya Pak. Masih pada UI. Nah, ini suasana demonstrasi teman-teman mahasiswa STIMIK tempo hari ya. Selain berorasi, mereka membentangkan spanduk di gedung Restu Sky ya. Memang sebelum ditutup kemarin mahasiswa juga tahu statusnya pembinaan, masih dalam ya pembinaan, artinya sudah di tepi jurang begitu ya. Ya sejak saat itu tentu saja tahu juga tuh status pembinaan itu diketahui oleh mahasiswa, sudah mulai gelisah tuh. Wah, itu ada spanduk besar di puncak tuh dipasang. Gedung ini disewakan. Oh ya, ya. Tulisan yang tadi yang di bawah diangkat ke atas begitu. Seperti penyegelan begitu ya, teman-teman. teknis bayar taruh jadi di sistem biasanya di dunia kumaha modelan namun kira-kira pakai kupon atau henteu misalnya yang bisa pakai data heula gitu terus kurang bisa beres ya. Begitulah teman-teman tempo hari itu. Nah, kita ingin tahu apa saja dialog dengan rektor ya, karena di rekaman ini juga ada. Sebentar kita cari ketika dialog, tapi atau kita ikuti aja dulu ya, kita ikuti saja dulu. Silakan
Mana ini teh? Dan ada rekan-rekan juga untuk mengingatkan yang ingin menyampaikan aspirasi, yang ingin berorasi. Kami tunggu. Wah, ada jorok lain maksudnya tuh. Ini halus ya, yang gerang teh berontak gitu kan ya. Tapi kalau aku di sini masih kuat dan kau yang di sana aku kuat atau enggak itu meminum uang kalian. Kita coba dulu. Ada nggak Pak? Assalamualaikum. Paket. Tolong Mbak. Kita simak ya teman-teman, kita simak. Pimpinan kampus ya, Reski datang. Satu komando kita ada golap ya kawan-kawan. Saya tegaskan lagi. Duduk kawan-kawan. Saya tegaskan ya kawan-kawan. Mahasiswa saya yang bertanggung jawab dan juga penghormat dari sebagian alumni membarengi kita bahwasanya kita datang ke sini itu ingin menuntut hak-hak kita sebagai mahasiswa, di mana selama ini suara-suara daripada mahasiswa itu dikira itu tidak sampai. Padahal saya sudah jelaskan juga ke Pak PLT, ke Bapak langsung gitu. Cuma ya responnya seperti itu. Bahkan saya dicap tidak bekerja apa-apa kawan-kawan. Saya sama orang tua juga sampai dimaki-maki. Saya kamu tolong sebagai presma kamu ada bacot gitu kan. Ini yang jadi kejanggalan itu. Kenapa BEM yang dikorbankan gitu? Seperti itu. Jadi hak-hak yang kawan-kawan mahasiswa sampaikan kepada BEM kita sudah sampaikan juga. Ya cuma supaya lebih transparan lagi. Soalnya dari dulu itu belum ada transparansian kawan-kawan. Jadi dari awal sampai sekarang itu masih mengambang. Ini masalahnya apa gitu. Saya sudah jelaskan. Silakan kalau misalkan memang mau istilahnya tahu mengenai permasalahan-permasalahan ini, silakan datang ke lembaga, ke tim penanggung jawab, silakan datang kepada mereka. Ya cuma hasilnya tetap nihil kawan-kawan. Ini tidak transparansi. Ini harus diusut tuntas. Di sini juga banyak media yang mungkin media bisa mengudarakan informasi-informasi yang mahasiswa kawan-kawan. Ini Pak, saya sampaikan juga bukan dari fasilitas kampus ya, ini dari salah satu relawan mahasiswa ini dari Sahril. Terima kasih untuk Sahril ya. Karena kalau berbicara tentang fasilitas kampus itu sulit, betul tidak? Nah itu seperti itulah kenyataannya. Ini supaya nggak lama-lama ya, kasihan ini lagi pada puasa juga. Ini saya capek ngobrol kemana-mana. Mahasiswa juga sudah jelas tadi inginnya seperti apa. Mungkin sekarang jawaban dari Bapak yang terhormat seperti itu. Silakan. Alhamdulillah sudah ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih puasa kan ya? Alhamdulillah Pak, aduh capek ya. Barangkali nanti mau buka, setuju nggak buka bersama di sini? Boleh. Mau buka bersama juga nggak apa-apa. Jadi gini. Saya mohon kita sama-sama dewasa bulan puasa ini. Yang nggak dewasa siapa kawan-kawan? Jadi penjelasan yang akan kita jelaskan tadi gini, pasca ini sudah mau seperti ini. Makanya kalau minta UKT itu kencang. Jadi kalau ngomong pelan gitu.
Halo. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi kita semuanya tidak ada yang mengharapkan kampus ini akan menerima surat dari Dirjen untuk pendudukan. Jadi tidak ada yang kepikiran seperti itu. Jadi kita dapat SMS kita ya dari kita dapat SMS ya dari LLDP untuk mengambil SK itu hari Jumat. Ya, akhirnya kita ambil, isinya adalah tentang penutupan itu. Oleh sebab itu ada beberapa langkah kita baru nerima itu hari Jumat. Ya. Jadi waktu hari Sabtu hari 24 Maret ya kita nerima SK tersebut. Kemarin juga kita rapat sama beberapa teman-teman. Arahan dari Kepala LLDP Wilayah 4 Bapak Samsuri adalah kita disarankan untuk merger atau memindahkan. Kita udah capek dengan omongan-omongan saja. Kita butuh bukti fisik. Sepakat sudah kamu? Saya setuju butuh fisik. Jadi makanya, jadi kalau mau dipindahkan, kan SK baru. Saya hari ini akan dijajakan ke beberapa rektor atau ketua atau pimpinan yayasan, sahabat-sahabat kita yang mana saya ingin ini ya supaya kita bisa mengklarifikasi mahasiswa mulai dari tingkat 1 sampai yang sudah lulus. Jadi ini kenapa? Kita sesuai dengan nanti kalau SK yang pertanggung jawaban. Jelas Pak, enggak ya Pak, sepados jelas Pak. Ya, supaya lebih jelas. Jadi kita akan menyelesaikan ini sesuai dengan syarat. Ini pakai ini aja Pak. Mending pakai ini aja ya. Atau dua-duanya. Kita sesuai, jadi yayasan sesuai dengan arahan daripada Kepala LLDP Wilayah 4. Tanggal 20 SK-nya, tapi kita ditandatangani Pak itu sama Dirjen tanggal 20, tapi kita nerimanya tanggal 20. Jadi arahan saran beliau, kita disarankan untuk merger. Silakan yayasan untuk menghubungi perguruan tinggi mana yang siap menerima kita yang serumpun. Judulnya begitu. Sampai akhir ya. Jadi kalau Anda nanya buktinya, Anda baru sekarang saya mau gerak, Anda sudah nanya buktinya. Ya nanti kita secepatnya kita nanya yang nerima. Kalau saya siap tiap hari berangkat muter-muter ke kampus-kampus Sepriangan Timur tidak ada masalah. Masalahnya saya ingin kondisi mahasiswa yang tingkat 1 sama yang tingkat terakhir itu contoh gini. Ada yang dapat beasiswa dari KIP, ya. Ada yang dapat beasiswa dari yayasan kita. Saya ingin mereka itu sama statusnya dapat mahasiswa, dapat beasiswa. Bukan, kalau KIP kan itu dari pemerintah memang langsung. Dari pemerintah langsung itu ke rekening masing-masing mahasiswa ya. Jadi kalau yang beasiswa yang dari yayasan itu kita ingin yayasan penerima mahasiswa kita juga dapat beasiswa. Tapi beasiswa saya sebagai presma itu belum cair. Untuk kasus yang seperti itu teknis ya. Saya menjawab yang sifatnya umum. Jadi
Oke kawan-kawan, katanya yang sifatnya umum. Kita tahu nggak sebelum pendaftaran kita bayar kurang lebih 2,5 juta. Pembayaran khusus mahasiswa angkatan 2019 itu ada namanya adalah sertifikasi adop. Sampai hari ini kalian mendapatkannya tidak? Tidak. Pertanyaan kemana uangnya? Jadi saya di sini menjawab sesuai dengan keinginan Anda poinnya 1 sampai 7. Ya, jangan melebar 1 sampai 20 sampai 100, maaf. Ya, Anda buat dulu hanya melebar. Iya. Makanya kita mulai dari awal. Permintaan Anda nomor 1 ya, kita jawab pelan-pelan. 1. Jadi penjelasan secara transparan dan terperinci mengenai akibat dari ditutupnya kampus. Ya, betul ya. Ada 40. Akibat dari ditutupnya ini ada kompleks kasusnya ya. Mulai dari data, mulai dari kesalahan input, mulai perbedaan data antara yang disiakat kita dengan, bukan, saya ngomong ini dasarnya adalah semuanya ini ada dilaporkan di Polres. Jadi ini sekarang sedang proses. Anda boleh ngecek di Polres Tasikmalaya Kota. Mohon maaf ya, Anda katanya ingin menjelaskan, saya jelaskan ini. Nanti hal-hal lain kita ini ya. Jadi yang pertama tadi, dari masalah ini, kompleks ini sudah diselesaikan di ranah hukum. Masalah kenapa? Keinginan dari direktur kelembagaan waktu itu begitu. Jadi ada beberapa orang yang sudah sampai penyidikan sekarang ya. Anda bisa ngecek kasus ini, Anda bisa ngawal. Anda juga bisa ngawal siapa-siapa yang terlibat di dalam hal itu, termasuk yang di Kabupaten Polres. Bukan. Ini kita orang yang kita laporkan di sini itu masih dalam penyidikan. Jadi saya bukan keputusan. Maaf, saya tidak punya kapasitas itu, punya kapasitas itu. Pak polisi mau nanya, ini kalau seseorang dalam proses itu nggak boleh saya menyebutkan. Kalian mohon sendiri, Haji. Inisial saja ya, inisial kata Pak Kapolsek, inisialnya adalah Y, terus inisialnya adalah L. Ya, sekarang yang nomor 2. Anu mana menang gedung? Menang gedung. Ikut. Data naon. Ulang ya, yang nomor 2. Kami sebagai mahasiswa sini ya, saya tidak tahu, saya lihat pasal 36 nomor 3 ini ya, tentang menanggung seluruh kerugian. Kita pasti, kita sekarang sedang dalam proses, tadi saya ceritakan ya. Proses penutupan itu adalah waktunya 1 tahun. Ingat ya, prosesnya 1 tahun. Mohon maaf ya, saya melihat ya, ini ya, bentar ya, saya hanya menjelaskan ini, tolong Anda bentar ya, sabar ya. Jadi seluruh kerugian dan sebagainya ini kan ini masuk ke ranah pengadilan.
karena ranah pengadilan nanti Anda bisa mengawal. Bukan, ini setelah kasus ini diterima itu beda lagi, beda kasus lagi. Jadi Anda katanya ingin transparan apa, jadi jangan, bentar ya. Sebentar, saya hanya menjawab nanti. Nah, memang alot juga ya, panjang juga nih. Itu sekelumit ya. Nanti kita coba bedah. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya.